topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai computer vision. Ada 3 proyek saya yang sebenarnya berasal dari satu proyek yang sama, yaitu memanfaatkan webcam untuk mendeteksi objek, kemudian wajah, kemudian satu lagi seperti VR ya, ada seperti virtual reality. Oke, saya mulai dengan proyek yang pertama, yaitu mendeteksi objek. Oke, nah ini proyeknya saya buka proyek filenya. Nah di sini saya mengembangkan dengan menggunakan Borland C ya, Borland C++. Oke, nah jadi mungkin sebelum saya tunjukkan coding programnya, saya akan mendemokan dulu programnya. Nah, program yang pertama ini mengenai object detection ini sangat bermanfaat sebagai security kamera, tetapi kekurangannya adalah kamera tidak boleh digeser. Jadi kameranya harus stay di posisi yang sama. Nah, jadi di sini saya menjalankan actionnya. Nah, jadi pertama kali cara menggunakan aplikasi ini, dia pertama kali kita harus menghindar dari kamera. Nah, jadi kamera di first frame tidak boleh menangkap apapun. Jadi pertama kali semua objek akan saya singkirkan dari kamera. Oke, kemudian settingan untuk video for Windows ini ya, karena di project saya menggunakan application programming interface daripada Windows for Windows ya, video for Windows. Oke, coba. Jadi ini adalah konfigurasi awalnya, kita pilih yang mode kedalaman warna YUY2 ya. YUY2. Oke, nah begitu program dijalankan, kebetulan dinding saya memang berwarna putih, tapi saya sudah mencoba untuk background yang tidak berwarna putih, dan ini berhasil juga ya, meskipun tidak 100% hasilnya bagus. Nah, jadi ketika ada sebuah objek masuk ke kamera, maka kamera akan mengeliminasi objek-objek yang bukan mengeliminasi objek yang merupakan background ya. Nah, jadi hasil filter akan menampilkan objek yang baru masuk ke kamera. Nah, bagaimana kalau saya yang masuk ke kamera ya? Nah, begitu saya masuk ke kamera, nah makanya hanya wajah saya yang akan tertampil di kamera. Meskipun sebenarnya ada masalah dengan pencahayaan dengan yang lain-lain ya. Nah, jadi sehingga mengambil objek, mengeliminasi background dan mengambil objeknya itu menjadi kurang sempurna. Itu proyek yang pertama. Nah, cara kerja daripada program ini adalah, saya tutup dulu. Nah, cara kerja dari program ini adalah pertama kali ya, diaktifkan dulu video for Windows-nya. Kita loading application programming interface daripada video for Windows. Nah, di sini saya tidak akan membahasnya ya, karena ini adalah engine jadi, engine dari bawaan operating system Windows sendiri. Nah, jadi ini adalah beberapa kode program, yaitu API untuk video for Windows untuk menampilkan kotak dialog yang beberapa mode dan resolusi dari webcam. Nah, jadi ada beberapa variabel bitmap yang saya siapkan nanti untuk dianimasikan. Nah, ini adalah coding-coding lagi-lagi untuk dari video for Windows-nya. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah saya memang menggunakan engine image yang saya rancang sendiri, yaitu image data. Ini engine yang saya rancang sendiri, karena pengolahan data citra di engine saya sendiri itu ternyata masih lebih cepat dibandingkan dengan bitmap yang bawaan Windows. Ya, bitmap yang bawaan Windows ini ya. Nah, jadi ada yang namanya first frame. Jadi first frame ini saya gunakan untuk mengcapture frame pertama pada saat tidak ada objek yang di depan kamera. Nah, jadi gunanya untuk supaya pada saat ada objek masuk ke kamera, pada saat program sedang live, itu akan dilakukan mengurangi atau mencocokkan nilai warna dari masing-masing pixel antara first frame dengan setiap frame yang di capture. Jadi apabila selisih warna dari setiap pixel tersebut tidak melewati threshold saya, jadi threshold saya untuk masing-masing channel warna RGB adalah 30 nilainya, 30 di antara 255. Apabila selisihnya tidak lewat dari 30, ya artinya itu adalah background. Nah, artinya itu masih objek yang sama. Jadi mungkin itu adalah background, jadi dieliminasi.
Apabila nanti selisih pixelnya melebihi threshold saya, maka itu artinya ada objek yang lewat. Oke, nah jadi mungkin di sini saya akan menunjukkan di sini ada yang namanya form IDLE. Nah, ini adalah sebuah fitur di Borlansi ini. Sebenarnya bukan fitur dari Borlansi, tapi fitur daripada bawaan OS Windows untuk supaya aplikasi form Windows itu pada saat dia sedang tidak ngapa-ngapain, itu ada proses yang ingin saya kerjakan di belakang, meskipun tidak ada event daripada button atau text box lain-lain yang terjadi. Jadi di sini akan otomatis terjadi meskipun formnya tidak saya apa-apain ya. Itu artinya IDLE ya. Nah, jadi cara kerjanya adalah ambil frame pertama, ambil frame yang secara live, ambil satu frame. Oke. Nah, setelah diambil satu frame, kemudian di sini saya membandingkannya dengan image saya ya, image saya dengan first frame. Oke, jadi image data saya ambil dari bitmap daripada setiap frame yang diambil oleh webcam secara live. Nah, kemudian saya ambil selisih antara ya red daripada first frame dengan red daripada yang tercapture, green daripada first frame dengan green yang tercapture, blue daripada first frame dengan blue yang tercapture. Di sini komponen warna alpha tidak saya gunakan karena transparansi tidak dibutuhkan di sini. Nah, jadi sehingga saya selisihkan. Nah, kenapa saya mengkonversi ke tipe data shot? Karena nilai pixel warna itu hanya berkisar dari 0 sampai 255 yang tercapture oleh mode RGB di kamera. Jadi tidak ada nilai minus. Jadi apabila kita selisihkan nanti dapat minus, itu akan menjadi masalah karena nilainya nilai warna tidak ada yang minus. Jadi sehingga kalau kita memang mau periksa threshold, nah makanya kita absolutkan. Nah, selisih antara first frame dengan frame yang tercapture itu dikonvert menjadi shot. So, karena tipe data shot itu jangkauannya lebih jauh daripada tipe data nilai warna pixel. Jadi saya konversi ke shot, lalu saya buat nilai mutlak atau absolut agar tidak ada nilai minus. Nah, kemudian selisih dari masing-masing red, green, blue itu saya periksa apakah masih lebih kecil dari threshold. Nah, jika masih lebih kecil dari threshold, maka yang saya lakukan adalah set menjadi warna putih. Warna putih itu ditandai dengan red berwarna penuh atau 255, green juga berwarna penuh, ya, intensitas cahaya green juga penuh, intensitas cahaya blue juga penuh. Jadi apabila nilai pixelnya tidak melewati threshold, baik di red, di green, ataupun di blue, maka saya ganti, berarti itu adalah background. Saya eliminasi dengan menggantikannya dengan warna putih. Apabila di sini saya ganti dengan 000, artinya saya menginginkan yang dieliminasi itu menjadi warna hitam. Apabila saya menggunakan 128, 128, 128, artinya saya inginnya abu-abu. Atau saya kalau menggunakan nilai 255,0,0, artinya saya maunya jadi warna hitam, warna merah gitu ya, dan seterusnya. Kalau yang ini yang saya gunakan, artinya background yang saya eliminasi akan menjadi warna hijau. Nah, kalau yang ini yang menjadi 255, maka background yang saya eliminasi akan menggunakan warna biru ya. Jadi tinggal dikombinasikan. Warna cyan itu nanti adalah kombinasi green dengan blue. Intensitasnya tidak harus 255, mungkin boleh lebih kecil supaya kombinasi warna, mendapatkan kombinasi warna yang lebih banyak ya. Menggunakan yellow dia harus di red dengan green ya, blue-nya dibuang. Tapi di sini saya tetap menggunakan yang asli, yaitu warna putih 255, 255, 255, warna putih ya. Oke, jadi beginilah cara kerjanya. Jadi kamera secara live akan mengcapture frame, lalu frame yang di capture dari kamera itu dicocokkan dengan first frame yang pertama kali, lalu diambil nilai selisihnya. Jika selisihnya tidak melewati threshold, maka eliminasi, ini jangan diperhatikan, ini udah di komentar. Nah, jadi eliminasi backgroundnya, jadi sehingga kita hanya memperoleh objek yang melewati kamera. Jadi caranya seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman boleh mencoba dengan cara yang sama ya. Oke, kemudian project yang kedua adalah project yang berhubungan dengan VR, yang memanfaatkan object detection ini juga. Di mana background yang dieliminasi itu gimana ya? Saya akan menggantikannya dengan sebuah gambar cita background bahwa saya ada di tempat lain. Oke, kita lihat.
yang ini projectnya. Nah, jadi ada sebuah image yang saya siapkan. Ini mungkin adalah sebuah situs bersejarah di UK ya, di negara Inggris, yaitu disebut sebagai Stonehenge. Bukan yang ini, sebentar. Ini dia. Kita lihat betapa indahnya situs Stonehenge ini, ya, sangat hijau. Nah, jadi nanti saya akan masuk ke kamera dan akan kita lihat bahwa saya nanti sedang berada di sini, gitu ya. Oke. Nah, jadi sebelum saya demokan untuk yang satu ini, kita boleh dulu melihat bagaimana cara saya melakukannya. Jadi caranya masih sama seperti tadi sebenarnya. Capture first frame dulu, kita tidak boleh ada di kamera, ya. Nah, jadi sebuah bitmap Stonehenge akan saya loading. Nah, kemudian saya convert ke image data engine yang saya buat sendiri. Oke, image data ini saya buat sendiri karena pengolahan citra dengan bitmap itu cukup lambat ya. Jadi image data yang saya buat sendiri karena langsung bermain di memori komputer, langsung memprogram hardware itu pasti lebih cepat. Nah, jadi di sini teknik yang saya gunakan adalah tidak berbeda jauh dengan yang object detection tadi, di mana kalau di sini kan tetap kita mengambil selisih antara setiap frame yang terambil dari setiap pixel panjang kali lebar, lebar kali tinggi di sini ya, lebar kali tinggi setiap pixel daripada resolusi kamera tersebut itu diambil pixelnya dan diselisihkan. Nah, sekarang perbedaannya ada di sini. Apabila threshold tidak melebihi threshold, jadi selisih daripada first frame dengan setiap frame yang saya capture itu tidak melebihi threshold, maka saya ambil nilai RGB daripada background Stonehenge tadi di set ke hasil citra saya. Jadi hasil deteksi saya itu tidak digunakan nilai 255, 255, 255, tidak. Saya tidak menggantikannya dengan warna putih, tetapi saya menggantikannya dengan warna yang ada di situs Stonehenge tersebut jika yang terdeteksi adalah warnanya tidak terlalu jauh perbedaannya dari warna backgroundnya. Coba saya mungkin boleh mendemokan dengan menjalankan Excel-nya saja. Oke, seperti biasa kotak dialog video for Windows-nya. Nah, mungkin teknologi yang lebih baru adalah OpenCV karena di sini saya menggunakan Borland yang versi lama, jadi lebih kompatibel ke video for Windows ya. Oke. Nah, coba di sini saya okekan. Lalu untuk settingan ini saya okekan. Jadi objek-objek akan saya geser keluar dari kamera terlebih dahulu untuk pertama kali, lalu program dijalankan. Nah, setelah program dijalankan, saya akan coba masuk ke kamera. Nah, perhatikan hasil hasil olahan saya itu sedang berada di Stonehenge. Apabila saya masukkan kursi saya, maka kursi saya sedang berada di Stonehenge ya. Oke, seolah-olah saya sedang jalan-jalan di UK. Nah, kemudian saya juga masuk ke kamera. Nah, jadi seolah-olah saya juga sedang berada di sini. Nah, jadi masalah ini ya, masalah noise yang ada di sini ini disebabkan karena pencahayaan. Nah, cahaya di ruangan saya juga cahaya yang masuk ke kamera. Ini dapat dibuktikan dengan apabila saya makin mendekati kamera. Nah, kalau saya makin mendekati kamera, maka cahaya yang diterima oleh kamera akan semakin terganggu, ya, semakin terganggu. Jadi sehingga menyebabkan karena kurangnya cahaya menyebabkan pixel-pixel backgroundnya itu menjadi terganggu karena cahayanya menjadi gelap. Nah, jadi background saya makin kelihatan pada saat saya menghalangi cahayanya si kamera. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini project yang kedua yang bisa saya tunjukkan ya. Nah, jadi ini hanya just for fun. Ya, kalau yang satu ini hanya just for fun, seperti VR ya, untuk multimedia dan entertainment. Kalau yang pertama tadi object detection itu bisa dikembangkan lagi untuk security kamera. Nah, di mana security kamera ini untuk menjaga pintu masuk atau mungkin wilayah-wilayah yang bisa disusup. Nah, apabila security mungkin pada saat jaga malam sedang tidur, ya, maka kita modif program kita untuk membunyikan alarm. Nah, kemudian di tempat tersebut itu cahayanya harus sangat bagus ya, gitu ya. Nah, tapi itulah kira-kira kekurangannya. Atau setidaknya kameranya itu punya infrared ya, meskipun cahayanya gelap. Karena kan biasanya kalau
yang namanya maling itu kalau mau masuk kan pasti masuk dari tempat gelap. Mereka mana mau masuk dari tempat terang ya. Nah, itu kendalanya. Jadi kita harus pakai kamera yang bisa infrared, tetapi barangkali tidak perlu cahaya yang terlalu terang ya. Oke, itu hanya ide saja ya. Nah, kemudian proyek ketiga yang akan saya tunjukkan itu adalah mengenai mendeteksi wajah. Jadi wajah itu punya properti. Nah, tapi di sini saya hanya mengambil properti warna kulit. Saya tidak mengambil properti seperti apa namanya, titik-titik yang ada di mulut, hidung dan lain-lain ya. Oke, jadi saya mencoba membuka project yang selanjutnya. Oke, sebentar. Bukan di sini. Yaitu yang face detection. Oke, nah yang face detection sebelum saya jelaskan mungkin saya akan mendemokan dulu programnya dengan menjalankan actionnya. Oke, seperti biasa konfigurasi di awal. Kotak dialog untuk API Video for Windows ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Nah, pada saat di posisi ini saya dan objek-objek lainnya harus menghindar dari kamera terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita setujui konfigurasi tersebut. Oke. Nah, pada saat aplikasi ini jalan, apabila ada objek yang bukan wajah yang masuk, misalnya saya masukkan kursi yang berwarna hijau ini ke dalam, ya di kamera saya memang kursi itu sudah kelihatan, tetapi karena kursi ini bukan wajah, maka kursi itu tidak akan diambil, tidak akan diekstrak ya ke citra yang sebelah kanan. Oke, nah begitu wajah saya masuk beserta dengan pakaian saya, nah pakaian saya itu akan dieliminasi. Nah, pakaian saya itu dieliminasi ya. Jadi tinggal wajah saya aja. Nah, jadi di sini karena pencahayaan di tempat saya itu kurang bagus, makanya ada bagian dari wajah saya yang ternyata juga dieliminasi. Nah, jadi itu kekurangan pertama, yaitu masalah di cahaya. Nah, jadi untuk di-improve project ini mungkin kita bisa menggunakan algoritma untuk memperbaiki citra atau peningkatan mutu citra agar wajah saya yang tertampil di sini itu apa namanya, lebih terang, jadi sehingga mengambil nilai thresholdnya itu, threshold wajah kulit itu lebih bagus ya. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, kekurangannya yang lain juga ada. Nah, apabila di sini leher saya juga kelihatan ya, jadi terambil ya karena warna kulit, karena caranya saya mengambil properti warna kulit. Jadi cara yang lain itu juga ada, yaitu mengambil jarak antara titik kedua mulut, kemudian jarak antara titik mata ya, atas bawah kiri kanan. Kemudian masih ada juga dia mengambil apa namanya ya, ada juga yang mengambil cara ya, hidung juga termasuk. Jadi properti wajah kita itu digunakan semua. Nah, oke. Nah, kemudian kekurangan yang lain adalah apabila saya memasukkan tangan saya. Oke. Nah, jadi perhatikan bahwa tangan saya itu juga diekstrak sebagai wajah. Kenapa? Karena warna tangan saya itu, warna kulit tangan saya itu ternyata tidak jauh berbeda dengan warna kulit di wajah saya. Nah, itu kendalanya ya. Nah, jadi sehingga proyek ini sebenarnya masih ada kekurangannya. Nah, jadi kalau misalnya kita, ini saya tutup proyeknya dulu. Jadi kalau misalnya kita mau improve lagi proyek yang satu ini, itu manfaatnya nanti bisa kemana? Manfaatnya nanti bisa ke mengenal wajah, kemudian apa namanya ya, mengenal wajah, kemudian bisa untuk nanti absensi ya, presensi karyawan ataupun mahasiswa. Ya, terutama karyawan lah ya. Kalau mahasiswa kan masih di saat ini, saat video ini dibuat kan masih dalam pandemi COVID, jadi semuanya belajar dan sekolah di rumah ya. Oke, kemudian kekurangan yang lain juga ada, kekurangan dari proyek ini juga ada kekurangan lain. Bagaimana kalau ya, mohon maaf ini tidak bermaksud untuk rasis ya. Bagaimana kalau kita mencoba orang wajah manusia dengan ras yang berbeda ya, orang barat yang berkulit putih, orang Asia Tengah yang berkulit kuning cerah,
kemudian juga orang yang Asia Tenggara yang berkulit kuning lansat sampai coklat, bagaimana dengan orang Afrika yang warna kulitnya sangat gelap dan lain-lain. Nah, itu apakah akan menjadi masalah ya? Nah, kita lihat di sini. Nah, yang proses untuk mendeteksi, mengekstrak objek itu masih saya gunakan cara yang sama, tetapi untuk proses ekstrak wajah itu saya menggunakan threshold yang seperti ini. Jadi untuk green saya punya thresholdnya sendiri, untuk red saya punya threshold sendiri, untuk blue juga sama. Jadi nilai-nilainya saya buat di mana ya? Nilai-nilai saya tentukan di sini. Nah, jadi untuk threshold blue nilainya segini. Oke, sorry, untuk green ya. Green untuk blue ya, untuk blue. Nah, saya mengambil threshold untuk nilai blue seperti ini. Kenapa? Karena wajahnya manusia itu jarang-jarang agak biru ya gitu ya. Mungkin kalau sedang bermain MMA barangkali ya wajahnya biru memar ya. Oke, nah jadi makanya intensitas birunya itu tidak begitu saya ini ya pedulikan. Nah, jadi selisih antara green ya, selisih antara green itu dari wajah itu thresholdnya saya jaga sekitar 10 sampai 40. Kemudian kalau untuk yang red 10 sampai 85. Nah, jadi untuk yang biru ini yang agak saya lebarkan ya. Jadi mungkin kekurangan saya sebenarnya, kekurangan produk saya ini, program saya sebenarnya mungkin salah satunya ada di nilai threshold ini. Nah, jadi tinggal diatur aja. Nah, kemudian nilai warna toleransi untuk vertikal dan horizontal, untuk black dan white itu kenapa saya buat? Itu karena pada saat wajah akan dideteksi di citra, itu setiap pixelnya itu kadang-kadang kita ketemu dengan warna bulu mata, ya khususnya orang Asia, warna bulu mata kita yang hitam. Jadi sehingga kita harus mengkalkulasi berapa pixel yang bisa kita toleransi, ya. Jangan nanti ini warna hitamnya rambut, jadi sehingga warna hitamnya rambut itu kan lebih tinggi dibanding warna hitamnya alis mata, jadi sehingga jumlah pixelnya mungkin tidak lewat dari 100. Jadi sehingga apabila jumlah pixelnya tidak lewat dari 100, maka saya anggap itu adalah bulu alis mata atau bulu mata ya, jadi sehingga bisa kita lewatkan. Tapi kalau kita sudah ketemu dengan rambut, nah otomatis kan ini range daripada warna hitamnya masih pixelnya masih panjang, masih jauh, jadi sehingga saya batasi asumsi nilainya 100. Begitu juga dengan yang white ya. Nah, white ini mungkin kenapa saya buat ya? Yang white ini mungkin karena ada aksesoris wajah kita. Misalnya bagi yang pakai kacamata berwarna putih, atau mungkin bagi cewek yang menggunakan pita. Jadi hal-hal seperti ini harus saya toleransi, harus saya atur ya. Nah, jadi nilai-nilai ini mungkin harus diimprove lagi agar lebih baik ya. Nah, jadi itulah beberapa kekurangan daripada proyek saya yang satu ini. Nah, apabila kita ingin mencoba program bagaimana mengeliminasi tersebut, saya sudah mempersiapkan dua buah citra. Sebentar ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan dua buah citra. Citra yang pertama itu adalah citra di mana saya screenshot kondisi awal dari webcam saya, kondisi awal di mana belum ada objek di dinding saya ini. Kemudian ada screenshot kedua di mana yang saya sudah meletakkan kursi ke dalamnya. Kursi ya. Oke, jadi kita akan mencoba membuat program sederhana yang dapat mengekstrak kursi dari dinding tersebut atau sebaliknya barangkali ya. Oke, jadi saya buat folder baru. Oke, misalnya saya buat object extraction. Oke, kedua citra tersebut saya masukkan dan engine image datanya saya juga masukkan ke dalam. Oke, nah kita buat programnya di sini. Kita buat project baru. Oke. Nah, project barunya kita save aja langsung ya. Oh, mungkin nama formnya diganti. Misalnya ini namanya object extraction ya, atau feature extraction. Nah, jadi sebenarnya ini adalah bidang computer vision tapi yang memanfaatkan pengolahan citra. Padahal pengolahan citra itu juga ada bidangnya tersendiri ya gitu. Tapi di sini computer visionnya memanfaatkan pengolahan citra ya. Jadi ini masuk ke bidang AI ya.
Jadi saya beri nama form utama, kemudian kita save ke folder ini ya. Oke, nama form, nama project. Oke, jadi saya membutuhkan sebuah bitmap, komponen bitmap hanya untuk menampilkan saja. Jadi untuk mengolah citra dengan bitmap Windows itu sebenarnya kurang disarankan karena prosesnya tidak cepat. Oke, ini saya beri nama IMG. Kemudian ukurannya saya berikan nilai lebar 800 dan tinggi 600 sesuai dengan resolusi Super VGA. Mungkin ukuran form boleh saya sesuaikan. Oke, pertama kali kita akan meloading citra tersebut ya, first frame saya coba. Oke, nah beberapa bukan konfigurasi, deklarasi harus saya buat. Jadi yang pertama adalah include engine saya, yaitu image data H di include. Oke, karena ini adalah file engine saya sendiri, jadi include-nya menggunakan tanda kutip. Nah, kemudian lib ini, karena image data H ini dia hanya isinya, coba saya buka ya. Nah, ini isinya hanya judul functionnya aja. Coba kita buka. Nah, jadi ini hanya judul functionnya aja, body functionnya tidak ada. Jadi body functionnya sudah saya kompilasi ke file lib. Jadi untuk itu, supaya project ini bisa jalan, maka saya harus add lib tersebut ke dalam project saya. Ya, library atau static library kita add ke dalam supaya body functionnya bisa dieksekusi. Nah, beberapa variabel akan saya deklarasikan, misalnya bitmap ya, graphics bitmap deklarasikan sebagai BMP misalnya, kemudian si image data saya deklarasikan sebagai first frame, first aja lah ya, first dengan satu lagi apa ya, live ya, first dengan yang live. Oke, kemudian nanti hasil ekstraksinya nggak apa-apa, saya lemparkan ke live aja coba. Oke, kemudian saya akan membutuhkan variabel mungkin RGB nggak apa-apa, di sana aja, di formnya aja. Oke, pertama kali ciptakan bitmapnya, sama dengan new graphics t bitmap. Kemudian image datanya juga harus diciptakan, tapi ukurannya kita sesuaikan ya, bitmap width mengikuti image width. Kemudian mudah-mudahan tidak ada error, sebentar. Oke, nah kemudian BMP height akan mengikuti image sama dengan image height ya. Oke, kemudian tidak lupa dengan first frame juga sama. First frame itu diciptakan sebagai kelas image data yang baru. Oke, dengan informasi lebar kali tinggi yaitu IMG width, IMG height. Kemudian saya buat ini 4 byte per pixel, pixel format 32 bit. Karena yang tercapture di kamera saya memang merupakan format citra ARGB. Nah, kemudian tidak lupa yang kedua, yaitu frame yang secara live. Oke. Nah, pertama kali saya akan meloading dulu gambar yang first frame, itu yang dari mana dia? Sampel 0 ya, sampel 0. Jadi saya coba loading sampel 0 di sini dengan cara bitmap. Sebenarnya sih di engine saya juga ada fitur untuk load from bitmap ya, tapi nggak apa-apa, saya pinjam fitur jadi daripada BMP ya. Load from file sample 0.bmp. Oke, sample 0.bmp. Oke, jadi first sample 0 ini adalah first frame, jadi saya nanti akan panggil first itu di copy from bitmap dari BMP. Oke, nah mungkin first ini akan saya tampilkan ke image ya. Jadi image picture bitmap diassign dari, mungkin tidak seperti ini.
Mungkin si ini pakai copy to bitmap ya. First copy to bitmap untuk memastikan bahwa sampel first frame-nya itu sudah masuk ya. Nah, coba saya jalankan. Oke, mudah-mudahan first frame-nya tertampil. Itu dia first frame. Kemudian untuk second frame-nya, ya untuk second frame-nya saya boleh coba bmp load from file lagi sampel 1.bmp. Kemudian yang ini saya loading di live. Jadi live di copy from bitmap si bmp. Nah, kemudian si live ini saya akan tampilkan ke layar. Dicoba. Oke, ini adalah frame yang secara live ya, saya asumsi. Nah, jadi bagaimana cara mengeliminasi? Gunakan threshold. Jadi saya akan mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama, selisih delta R, dan kemudian delta green, kemudian delta blue. Ini saya deklarasikan sebagai tipe data short. Kemudian red, green, blue-nya saya deklarasikan sebagai tipe data unsigned char ya. Karena unsigned char ini memang sesuai dengan karakteristik daripada nilai pixel citra, yaitu saya butuh RGB untuk first frame, kemudian R kecil, G kecil, B kecil untuk yang frame secara live. Oke, kita lihat. Mungkin variabel A juga akan saya butuhkan ya, tapi nanti variabel A itu nanti dibutuhkan untuk diabaikan. Oke. Nah, jadi caranya kita mulai dari, karena image itu 2 dimensi, jadi saya bakalan membutuhkan integer X dan Y. Nah, kita mainkan per pixel ya, per pixel. Jadi di dalam pixel Y ada pixel X, jadi Y dimulai dari 0 selama Y lebih kecil dari live frame ya, berarti live pointer head. Kemudian Y++. Nah, di dalam setiap Y ini juga ada for X ya, karena 2 dimensi, citra itu 2 dimensi ya, citra digital itu 2 dimensi. Width, kemudian X++. Nah, yang kita lakukan di sini apa? Nah, ambil RGB dari masing-masing first frame dan live frame. Jadi, first itu ada fitur get RGB. Oke, jadi baik Anda menggunakan bitmap ataupun dengan buffer image Java, fungsi ini selalu ada, cuman saja mungkin perintahnya berbeda. Seperti misalnya Java itu juga get RGB dengan G kecil. Kalau bitmap di Visual Studio itu pakai get pixel dan set pixel. Kemudian kalau di Borland C sendiri dia pakai pixels dengan cara akses array. Kemudian kalau engine saya image data ini dengan menggunakan set RGB dan get RGB. Nah, jadi untuk first frame saya ambil masing-masing RGB dengan cara ya di X, Y, pointer R, A dulu ya, pointer A. Kemudian pointer R, pointer green, kemudian pointer blue. Kenapa pakai pointer? Karena passing by reference ya. Mungkin Anda sudah pelajari di mata kuliah struktur data ya. Oke, passing by reference. Nah, kemudian live ini juga diambil get RGB-nya di pixel yang sama, tapi dengan huruf ARGB yang kecil ya. Dan pointer A, pointer R, pointer green, dan pointer blue. Oke. Nah, sampai di sini ambil selisihnya. Nah, jadi selisih antara R dengan L, R dengan R itu yang besar dengan kecil, ini selisihnya mungkin saya sengaja convert jadi short ya. Nah, convert dulu si R jadi short, baru kurangi dengan si R kecil ya, lalu simpan ke DR tapi dengan nilai absolut. Oke, coba dikompilasi, pastikan tidak ada error. Ups, ada error ternyata. Extra parameter, get ARGB ya, karena channelnya ada 4 warna. Coba sekali lagi. Oke, nah kemudian lakukan juga untuk yang dua channel lainnya, yaitu green dan blue, yaitu green dan blue, yaitu green dan blue. Oke, nah setelah itu periksa apakah melebihi threshold nggak ya. Nah, jadi threshold itu saya siapkan sebagai tipe data short threshold. Nah, saya tentukanlah nilai thresholdnya ya di sini mungkin. Nah, nilai thresholdnya saya asumsi lah 30, selisihnya 30, nilainya 30. Oke, jadi saya pasang if jika dr lebih kecil sama dengan threshold ya, dan
DG lebih kecil sama dengan threshold, dan lagi ya dBlue lebih kecil sama dengan threshold. Oke, maka eliminasi jadi hitam misalnya ya. Nah, dengan cara CLive ini cara eliminasinya adalah set RGB ya di posisi X, Y. Kemudian warna transparan tidak saya butuhkan, jadi saya butuh yang tertampil penuh yaitu 255. Nah, kemudian RGB yang dikasih itu adalah yang mana? Nah, ini dia. Jadi kalau lebih kecil dari threshold, cara mengeliminasinya adalah menjadi warna hitam adalah 0,0,0. Oke, kalau Anda maunya warna green ya berarti greennya diaktifkan ya. Oke, setelah itu live-nya kita itu akan tampilkan ke picture box kita atau image kita dengan cara live di copy to bitmap ke BMP. Nah, kemudian BMP ditampilkan ke picture box kita ya, IMG picture bitmap assign BMP. Oke, mudah-mudahan. Oh, masih ada error. Set ARGB ya. Oke, nah mudah-mudahan tertampil dengan baik ya kursinya. Oke, jadi nampak di sini bahwa kursinya berhasil diekstrak dengan baik ya dibandingkan dengan first frame dengan frame yang live ya. Oke, jadi kalau apabila kita mau bermain-main dengan backgroundnya warna ya, kita bermain-main sebentar, Anda maunya warna biru, maka di sini 0 yang biru diaktifkan, maka kita berhasil mengekstrak kursi dengan backgroundnya yang dieliminasi adalah warna biru ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi saya kembalikan ke hitam aja. Oke, coba lihat. Nah, itu dia kursi kita ya. Nah, kalau saya balikkan, sekarang saya mau eliminasi objek, saya mau ngambil backgroundnya saja, ya bisa. Maka ini harus dinegasikan, dibalikkan. Yang dibalikkan, nah maka akibatnya hanya kursinya aja yang kena ganti ya. Dinegasikan, coba perhatikan. Ya, hanya kursinya aja yang menghilang ya. Warna kursinya menghilang jadi hitam. Atau mungkin harus lebih menyolok ya, warna kursinya dijadikan merah ya. Oke, coba. Oke, jadi biar lebih norak. Oke, jadi demikianlah kira-kira video saya ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang mau mencoba, ya saya ucapkan selamat mencoba ya. Nah, terima kasih sudah menonton ya. Stay safe selalu.